Kita semua kan pengen bahagia ya. Tapi sering banget yang kita dapat itu cuma senang sesaat. Nah, pernah kepikiran nggak gimana kalau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Sesuatu yang kita sebut sukacita sejati. Di sini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih itu sebenarnya dan yang paling penting, dari mana asalnya. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari ayat yang powerful banget ini. Coba perhatikan deh, ini bukan cuma sekedar saran loh, tapi ini sebuah perintah. Bersukacitalah. Bahkan diulang lagi buat ngegasin. Ini artinya apa? Artinya, sukacita itu bukan cuma emosi yang pasif, yang datang dan pergi gitu aja. Tapi ini adalah sebuah sikap hati, sebuah pilihan yang harus kita ambil secara sadar. Pertanyaan ini mungkin dalam banget ya rasanya. Tapi jujur deh, kita semua pernah kan ngerasain ini? Pas lagi ada masalah, pas capek, atau pas ngerasa terbebani sama kesalahan, rasanya tuh sukacita kayak menguap gitu aja, hilang. Nah, tujuan kita di sini adalah buat sama-sama cari jalan untuk menemukan kembali sukacita yang hilang itu. Oke, untuk memandu perjalanan kita kali ini, kita akan pakai peta yang unik. Sebuah lagu pujian yang mungkin udah nggak asing lagi buat Anda. Joyful, Joyful, We Adore Thee. Percaya deh, lagu ini bukan cuma melodi yang indah. Lagu ini lahir dari sebuah kegelisahan, sebuah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan sukacita ke dalam ibadah. Jadi, sebenarnya apa sih masalah yang bikin lagu ini tercipta? Nah, penulisnya, Henry van Dyke, itu ngelihat ibadah di zamannya terasa kaku dan suram banget. Coba bayangin deh, suasana ibadah yang hening, serius, nyaris tanpa senyum. Dia ngerasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang krusial. Buat dia, iman itu seharusnya jadi sumber kegembiraan yang meluap-luap, bukan malah jadi beban yang berat. Nah, proses kreatifnya tuh kayak gini. Semuanya dimulai dari sebuah observasi, kok ibadah gini-gini aja ya, suram. Terus muncullah inspirasi. Dan uniknya, Van Dyke nemuin inspirasinya bukan di dalam gedung, tapi di luar, di tengah keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, dari kombinasi masalah dan inspirasi inilah, lahirlah sebuah karya yang luar biasa. Lagu yang sampai sekarang terus ngajak kita buat bersukacita. Oke, sekarang kita bedah pelajaran pertama dari lagu ini. Kalau kita mau sukacita yang awet, kita harus tahu sumbernya. Pertanyaannya, dari mana sih sukacita sejati itu datang? Dan, boom! Baris pertama lagu ini langsung kasih jawabannya. Sukacita kita itu ternyata dimulai dari menyembah Tuhan. Tuhan yang digambarkan sebagai God of Glory, Lord of Love. Tuhan yang penuh kemuliaan dan Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Jadi titik awalnya itu bukan di diri kita atau keadaan kita, tapi pada Dia. Jadi ini poin kuncinya, sukacita sejati itu bukan sesuatu yang kita ciptakan, tapi sesuatu yang kita dapatkan dari mengenal siapa Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber dari segala yang baik, sumber kasih, sumber terang, sumber hidup. Persis seperti yang dibilang di Mazmur, di hadapan Tuhanlah ada sukacita yang berkelimpahan. Nah, tabel ini ngebantu kita banget buat lihat bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya sukacita duniawi. Ini tuh, ya kayak istana pasir di pinggir pantai. Gampang banget hancur, tergantung sama keadaan, dan sifatnya cuma sementara. Tapi di sisi lain ada sukacita sejati. Ini tuh kayak pohon raksasa yang akarnya kuat banget. Gak goyah sama keadaan, sifatnya abadi, karena tumbuh dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar yang kedua. Ternyata, lagu ini juga ngajak kita buat belajar dari alam di sekitar kita. Yap, belajar tentang sukacita dari ciptaan. Seluruh karyamu mengelilingimu dengan sukacita. Lirik ini dalam banget ya, seolah-olah ngasih tahu kita kalau seluruh ciptaan Tuhan itu, setiap detiknya sebenarnya lagi bernyanyi, lagi memuji dengan penuh sukacita. Coba deh kita renungin sebentar. Matahari itu nggak pernah ngeluh buat bersinar. Bunga juga nggak pernah ragu buat mekar. Burung-burung bernyanyi tanpa dibayar. Intinya, semua ciptaan itu secara otomatis memuji Sang Pencipta. Pertanyaan besarnya buat kita, kalau alam aja bisa bersukacita, kenapa kita, yang katanya adalah puncak ciptaannya, seringkali justru susah banget buat sukacita? Terus di mana cara nerapinya? Kuncinya satu, ganti perspektif. Coba deh, ganti keluhan dengan ucapan syukur. Alam kan nggak pernah mengeluh, dia cuma memuji. Jadi, setiap kali kita berhasil memilih buat bersyukur, sekecil apapun itu, kita itu sebenarnya lagi nyiramin benih sukacita di dalam hati kita. Dan lama-lama, benih itu pasti akan tumbuh. Kita masuk ke pilar ketiga, dan yang satu ini, wow, ini benar-benar powerful. Ini tentang gimana sukacita itu ternyata bukan cuma perasaan yang menenangkan, tapi juga sebuah kekuatan aktif yang bisa ngalahin kegelapan dalam hidup kita.
Lelehkan awan dosa dan kesedihan. Coba deh bayangin gambaran ini. Dosa dan kesedihan itu diibaratkan kayak awan mendung yang tebel banget, yang nutupin matahari dalam hidup kita. Nah, sukacita dari Tuhan itu seperti sinar matahari itu sendiri yang punya kekuatan buat nembus dan bahkan melelehkan awan-awan gelap itu. Prosesnya tuh kayak gini. Pertama, kita semua punya yang namanya awan dosa dan duka. Ya ini beban yang rasanya neken hidup kita. Terus langkah kedua, ada campur tangan ilahi. Anak datang untuk memerdekakan kita. Pengampunannya itu seperti angin kencang yang menyingkirkan awan-awan itu. Dan apa hasilnya? Langkah ketiga, sukacita sejati. Cahaya akhirnya masuk. Inilah sukacita yang lahir dari kebebasan sejati. Oke, pilar terakhir, pilar keempat, ini juga penting banget. Lagu ini ngajarin kita kalau sukacita itu bukan buat dinikmatin sendirian di pojokan. Ternyata ada dimensi komunitasnya. Wahai manusia, bergabunglah dengan paduan suara yang bahagia. Dengerin deh, ini tuh sebuah undangan, sebuah ajakan terbuka buat kita semua. Kita diundang untuk jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah paduan suara sukacita. Prinsipnya sederhana banget sebenarnya. Sukacita itu kayak api unggun. Kalau cuma satu kayu bakar, apinya kecil. Tapi kalau kita kumpul bareng, bawa kayu bakar masing-masing, apinya jadi besar dan hangat buat semua orang. Sukacita itu berlipat ganda saat dibagikan. Makanya, kita dipanggil buat saling menguatkan dan berbagi sukacita satu sama lain. Oke, jadi kita udah bedah 4 pilar penting dari lagu ini. Sekarang pertanyaannya, so what? Gimana caranya kita bawa semua ini ke kehidupan nyata? Anggap bagian ini sebagai undangan personal buat Anda. Jadi, balik lagi ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita menemukan kembali sukacita itu? Gimana caranya menerapkan semua ini secara praktis, hari demi hari? Inilah rangkumannya, 4 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, datang kepada Tuhan. Akui kalau Dialah sumbernya. Kedua, mengucap syukur. Belajar dari alam. Lihat kebaikan Tuhan di sekitar kita. Ketiga, hidup dalam pengampunan. Lepaskan beban-beban itu, biar kita bisa bebas. Dan keempat, yang gak kalah penting, bagikan sukacita. Jadilah pembawa sukacita buat orang lain. Keempat langkah ini merangkum semua yang udah kita bahas tadi. Dan pada akhirnya, semua perjalanan ini mengerucut pada satu hal. Sebuah deklarasi dari hati kita. Supaya ibadah kita, bahkan seluruh hidup kita, bisa jadi sebuah seruan yang tulus. Dengan sukacita kami menyembah-Mu ya Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini. Coba pikirkan, satu cara paling sederhana, sekecil apapun, gimana Anda bisa membagikan sukacita hari ini. Mungkin dengan senyuman atau kata-kata semangat. Karena ingat, sukacita sejati itu justru paling terasa bukan saat kita menerima, tapi saat kita memberikannya.